Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pagi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Jawab ya, alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Begitu ya jawabnya. Ya, sekali lagi, pertanyaan bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Oke, bertemu lagi di pembelajaran di kelas 6 ini. Sekarang sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilma nafi'a wa rizqa thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Nah, sekarang sudah berdoa. Mari sebelum berdoa, ayo kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semuanya berdiri, sikap sempurna. Oke, kita mulai belajarnya. Sekarang kita belajar tentang bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Yuk kita simak pembelajaran ini dengan seksama ya, dengan seksama supaya bisa kalian pahami, supaya tahu apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat yang kelihatan ya judulnya. Nah, ini sudah tadi kelihatan ya judulnya tentang bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Sebelum ke sana kita tentang bab 1 ini tentang bilangan bulat, bilangan cacat, tujuan pembelajarannya apa saja ya. Harus tahu tujuan belajarnya apa saja. Tujuan pembelajaran setelah pelajari bab ini, kalian harus mampu yang pertama menjelaskan bilangan bulat negatif termasuk menggunakan garis bilangan ya. Yang kedua, menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Yang ketiga, menjelaskan dan melakukan operasi pencampuran yang melibatkan bilangan cacah dan atau bilangan pecahan dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Yang keempat, menggunakan konsep bilangan bulat negatif termasuk menggunakan garis bilangan untuk menyatakan situasi sehari-hari. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan operasi pencampuran yang melibatkan bilangan cacah dan atau bilangan pecahan dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Pada video pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang bilangan bulat dulu ya, belum ke operasi hitungnya, belum ke operasi penjumlahannya. Simak ya. Yang pertama,
Banyak hal ya di sekitar kita yang berhubungan dengan bilangan bulat, seperti menulis ketinggian suatu tempat, suhu. Ya, kalian kan sering dicek termogram gitu kan, pernah. Nah, itu suhu ya. Itu menggunakan bilangan bulat juga. Dan keuntungan atau kerugian dalam berdagang. Keuntungan, kerugian, nah itu juga menggunakan bilangan bulat. Rugi negatif, untung positif, seperti itu ya. Terus semua berkaitan dengan bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut, ketinggian puncak Jaya dan perubahan suhunya dapat ditulis menggunakan bilangan bulat. Kalian perlu memahami bilangan bulat dan operasinya dengan baik. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar gunung puncak Jaya ada di Papua ya. Baca dulu. Puncak Jaya merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Gunung ini terletak di Provinsi Papua. Gunung ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa karena keindahannya. Di puncak gunung tersebut terdapat salju abadi. Suhu normal di ketinggian 0 meter di atas permukaan laut atau DPL ya, adalah 37 derajat Celcius. Puncak Jaya memiliki ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. DPL itu singkatan dari di atas permukaan laut. Berdasarkan catatan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, pada tanggal 6 November 2017, suhu udara puncak Jaya pada pagi hari adalah negatif atau minus 8 derajat Celcius, pada siang hingga sore hari minus 7 derajat Celcius, dan pada malam hari sampai minus 9 derajat Celcius. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan suhu negatif 8 derajat Celcius? Temukan jawabannya pada pembahasan materi ini, nanti kalian akan paham. Jadi ini untuk sebagai bahwa di kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan bilangan bulat. Coba kalian, skala Celcius adalah suatu skala suhu yang didesain supaya titik beku air berada pada 0 derajat dan titik didih pada 100 derajat di tekanan atmosfer standar. Skala ini mendapatkan namanya dari ahli astronomi yaitu Andreas Celsius pada tahun 1701 sampai 744 yang pertama kali mengusulkannya pada tahun 1742. Nah, jadi skala Celsius ini adalah skala suhu yang didesain supaya titik beku air itu adalah 0 derajat dan titik didihnya adalah 100 derajat Celsius. Kita lanjut ya. Nah, ini tokoh bilangan bulat negatif, Diophantus ya, udah lama ditemukannya. Bilangan bulat negatif pertama kali digunakan pada masa dinasti Han. Bilangan tersebut ditulis pada buku The Nine Chapters on the Mathematical Art sekitar tahun 202 sampai 220 sebelum Masehi. Dalam buku tersebut terdapat tulisan yang berisi bilangan negatif. Caranya dengan menyusun dan menghitung batang merah yang mewakili bilangan positif, serta batang hitam untuk bilangan negatif. Warna merah untuk mewakili bilangan negatif dan warna hitam untuk bilangan positif. Pada abad ketiga Masehi, Diophantus juga telah menggunakan bilangan negatif. Ini sebagai tambahan wawasan aja ya, tokoh yang menggunakan bilangan negatif. yang menggunakannya, beliau adalah tokohnya. Selanjutnya kalian pasti sering melihat benda ini ya. Ya, ini namanya lemari es atau bahasa Inggrisnya kulkas. Makanan dan minuman disimpan dalam lemari pendingin atau lemari es atau kulkas dengan suhu tertentu. Beberapa saat suhu makanan dan minuman dalam lemari pendingin menjadi 3 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Suhu ini dapat dituliskan negatif 3 derajat Celcius. Kemudian makanan dan minuman dikeluarkan dari lemari pendingin. Suhu makanan dan minuman menjadi 12 derajat Celcius. Ini sebagai tambahan pemahaman pentingnya belajar bilangan bulat. Lanjutkan ya.
Sekarang apa itu bilangan bulat? Nah, pahami ya, apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat terdiri atas 3 macam bilangan. Yang pertama yaitu bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari 3 macam. Apa saja? Bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Sekarang dalam bentuk garis bilangan, perhatikan ya. Nah, ini adalah garis bilangan bulat. Garis bilangan bulat. Nah, ada yang disebut tadi, bilangan bulat itu terdiri dari 3 macam, yaitu bilangan bulat negatif, nol, dan bilangan bulat positif. Kalau dalam garis bilangan ke kanan, yang ke kanan ini dinamakan dari 1 sampai selanjutnya, itu namanya bilangan bulat positif. Sedangkan dari 1 ke kiri, nah ini bilangan bulat negatif. Dan yang di tengah-tengah adalah 0. Perhatikan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah bilangan positif. Hal ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, 4, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Itu bilangan bulat negatif. Yang netral yaitu 0. Perlu ingat kembali ya ke pelajaran di kelas sebelumnya, ada bilangan cacah, ada bilangan asli. Nah, kalau bilangan cacah dari 0, 1, dan 1, 2, dan seterusnya. Ada lagi bilangan asli. Kalau bilangan asli dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ingat kembali ya. Kita fokus ke bilangan bulat. Sekali lagi, bilangan bulat dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif dalam bentuk garis bilangan seperti ini. Nah, arti tanda panah di kedua ujung garis bilangan adalah sebagai berikut. Garis akan berlanjut untuk bilangan positif ke kanan, ya, sedangkan kalau sebaliknya bilangan negatif ke kiri. Video ke kiri ya. Lanjut. Contoh ya. Suhu 3 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius dapat ditulis sebagai bilangan bulat, yaitu negatif 3. Kenapa negatif 3? Karena di bawah 0. Di bawah 0. Kalau di bawah itu negatif, kalau di atas positif. Nah, ini kalau di kalimatnya di bawah 0, suhu 3 derajat di bawah 0 berarti negatif 3. Atau dibaca negatif 3. Tulisnya seperti ini bilangannya. Negatif 3. Pada saat suhunya 12 derajat Celcius di atas suhu 0 derajat, nah di atas ya. Di atas berarti dapat ditulis sebagai bilangan bulat 12 dan dibaca positif 12 atau cukup dibaca 12 saja. Tuh. Nah, jadi kesimpulannya lawannya positif yaitu negatif. Lawannya negatif yaitu positif. Lawannya 10 yaitu negatif 10. Lawannya 6, negatif 6 yaitu 6. Lawannya 15, jadi salah ketik ya. Lawannya 15 yaitu negatif 15. Bagus. Itu paham berarti ya. Dan lagi kalau lawannya positif yaitu negatif. Kalau di bahasa kita positif itu untung ya. Kalau negatif itu rugi, atau positif itu kembalian. Kalau kita jajan nih ada kembaliannya. Kalau negatif itu adalah hutang. Nah, seperti itu ya. Kalau bahasa kerennya ada bilang plus atau minus. Itu dalam bahasa Inggrisnya plus minus. Plus positif, minus negatif. Kalau dalam bahasa Indonesia positif dan negatif. Paham ya? Sudah paham? Kita lanjutkan. Contoh lagi, suhu udara puncak Jayawijaya mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Jadi, bagaimana? Jadi kalimat di atas dapat ditulis negatif 8 derajat Celcius. Kenapa negatif? Karena di bawah 0.
Dibacanya apa? Negatif 8 derajat Celcius, tulisnya seperti ini ya. Tulisnya seperti ini, dibacanya negatif 8 derajat Celcius. Contoh selanjutnya, seseorang mampu menggali sumur hingga kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan laut, di permukaan tanah. Seorang mampu menggali sumur hingga kedalaman 10 meter di bawah permukaan tanah. Jadi kalimat di atas dapat ditulis negatif 10. Kenapa negatif? Karena di bawah. Di bawah. Sedangkan kalau permukaan tanah itu hitungannya 0. Negatif ya. Paham? Oke, lanjut. Contoh selanjutnya. Pesawat terbang pada ketinggian 150 meter dari permukaan laut. Kalimat ini dapat di atas dapat ditulis plus atau positif 150 meter atau cukup seperti ini aja ya. Tidak perlu pakai ini juga, tidak apa-apa, cukup seperti ini 150 m. Dibacanya positif 150 meter. Bisa seperti itu dibacanya atau cukup dengan 150 meter. Jadi tidak perlu dibaca positifnya, kalau positif kecuali yang negatif harus dibaca. Jadi dibacanya cukup dengan 150 meter. Paham ya? Sekali lagi, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Lanjut. Jadi di atas 0 adalah bilangan positif, di bawah 0 adalah bilangan negatif. Atau di kanan 0 adalah positif kalau dalam garis bilangan, di kiri 0 adalah negatif. Paham ya? Bagus kalau paham. Sekarang cara membaca bilangan bulat. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan cara membacanya. Jadi kita bahas lagi cara membaca bilangan bulat. Nah ini dibacanya, bilangan ini dibacanya negatif 9. Kalau ini dibacanya 64. Angka ini dibacanya 64. Kalau ini dibacanya negatif 143. Jadi dibaca dulu negatifnya, negatif 143. Kalau ini dibacanya bukan negatif, ini positif ya, jadi cukup dibaca 2235. Kalau ini dibacanya negatif 60.768. Paham ya? Silakan disimak lagi. Nah, ini cara bacanya. Kalau kalian perlu catat, silakan catat. Lanjut. Sekarang latihan. Nah, latihan ini nanti kalian catat dulu dan diisinya nanti di Google Form ya, disediakan linknya nanti di deskripsi di bawah video ini akan disediakan link Google Formnya untuk mengisi latihan ini ya. Nah, nomor 1, pada malam hari suhu Kabupaten Puncak mencapai 3 derajat Celcius di atas 0. Suhu Kabupaten Puncak adalah titik-titik derajat Celcius. Ingat ya, jangan salah. Kembali lagi kalau kalian belum paham, kembali lagi ulangi lagi videonya. Simak lagi videonya sebelum ini. Lanjut, nomor 2. Pesawat tempur milik TNI AU terbang pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Ketinggian pesawat tempur adalah titik-titik meter. Silakan. Nomor 3. Penyelam berenang pada kedalaman 40 meter di bawah permukaan air laut. Kedalaman penyelam adalah titik meter. Isinya dengan bilangan ya, yang ini dengan bilangan, ini dengan bilangan. Sekarang nomor 4. Ini dibaca, gak akan disebutkan karena ini soalnya ya. Nanti ditulisnya dengan huruf, dibaca seperti tadi yang sudah dijelaskan. Dan nomor 5, titik-titik dibaca 302.432. Silakan cukup 5 saja untuk latihannya pada pembelajaran ini.
Semoga kalian bisa memahami. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Tetap semangat. Laksanakan semua tugasnya.